Chapter 248, pergi ke offshore. Atas nama Yuzu, Randy pergi ke offshore untuk berpartisipasi dalam perlombaan batu judi, dan dengan segera disebar oleh Rawstone Association melalui media. Ketika memperkenalkan Randy, mereka juga membicarakan tentang Randy mengalahkan Chris di ajang pertemuan akbar barang antik. Untuk sementara, semua orang yang tertarik pada barang antik penuh dengan harapan. Banyak perhiasan dan penggemar barang antik telah menyatakan keinginan mereka untuk pergi ke offshore untuk menyaksikan kemenangan Randy di kompetisi ini. Kompetisi batu judi di offshore dimulai pada tanggal 20 Juni dan masih ada 2 hari lagi. Dalam 2 hari ini, Randy tidak berhenti mencari keberadaan Kiki. Tapi sepertinya Kiki tidak ada di Yuzu. Dia sudah menggunakan semua kemampuan, semua hubungan, tapi tidak ada kabarnya sama sekali. Tepat ketika dia ingin berangkat ke offshore, dia menerima telepon dari orang asing, di mana dia diberitahu bahwa dia harus memenangkan kejuaraan Yuzu kali ini. Bagi Randy ini tidak ada tekanan sama sekali, karena penjudi tebak batu terhebat di dunia adalah Paman Martin. Dan kemampuan Randy sudah tidak lagi di bawah Paman Martin. Dia percaya bahwa Paman Martin pasti tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi yang membosankan ini. Selama Paman Martin tidak ikut, dia akan memiliki keyakinan untuk memenangkan kejuaraan ini. Pertama-tama Randy mengirim nomor itu kepada Jenderal Denny, tetapi hasilnya sama seperti sebelumnya. Joby dari Rawstone Association pergi ke offshore dengan Randy, tetapi yang mengejutkan Randy masih ada satu orang lain bersama mereka. Dia adalah Lani, sahabatnya Sulan. Bos Randy, tidak keberatan jika bersama kalian pergi ke offshore. Lani tersenyum manis. Randy terdiam. Dia keberatan kenapa? Dia hanya ingin tahu apa yang dilakukan Lani di Yuzu. Sahabat Sulan tentu bukan orang biasa. Dia ingat bahwa dia pertama kalinya melihat Lani di jamuan makan Sulan dan itu sudah lama. Tentu saja, mungkin mereka datang ke Yuzu untuk kedua kalinya. Atau mereka datang ke Yuzu untuk membuka perusahaan, untuk pengembangan. Jadi Randy tidak terlalu memikirkannya. Tuan Joby, ini tiketnya, bersiaplah untuk boarding. Lani mengeluarkan 3 tiket dan memberikan 2 tiket kepada Joby dan Randy. Randy baru mengerti, ternyata tiketnya dipesan oleh Lani. Dia pikir itu semua diatur oleh Rawstone Association. Ketika naik pesawat, Lani pergi ke kamar mandi. Joby menjelaskan kepada Randy. Kompetisi ini disponsori oleh Nona Lani. Selain itu, selama kita memenangkan kejuaraan, atas nama keluarga Lan dia juga akan mensponsori uang sekitar 20 miliar kepada Rawstone Association. Apakah keluarga Lan di Yuzu juga? Tanya Randy. Bukan, keluarga Lan di Central Plains. Tapi aku dengar mereka tampaknya ingin membuka toko perhiasan di Yuzu. Joby menggelengkan kepalanya dan berkata. Randy mengangguk, kalau begini dia mengerti. Keluarga Lan ingin mendirikan toko perhiasan di Yuzu. Saat itu Rawstone Association akan memberikan mereka tren. Efeknya akan lebih baik daripada mereka mengundang bintang untuk beriklan. Bagaimanapun, Joby dan 3 master lainnya dari Rawstone Association memiliki reputasi yang lebih baik daripada bintang-bintang di dunia Rawstone. Beristirahatlah sebentar. Melihat bahwa Randy tidak ingin berbicara, Joby berkata. Randy mengangguk dan bersandar di kursi untuk menutup matanya. Joby juga ikut menutup matanya. Tak lama, Lani keluar dari kamar mandi dan melihat bahwa ada 2 orang di depan Randy dan Joby yang sedang berbicara dengan nada keras. Mengerutkan kening dan berkata, "Permisi. Maaf, kedua temanku sedang beristirahat, bisakah kalian mengobrol dengan suara yang pelan?" Nada dan sikapnya sangat sopan. Tetapi mereka tampaknya tidak suka karena terganggu oleh Lani. Barisan depan Randy ada seorang pria dan seorang wanita muda. Kelihatannya keduanya adalah anak-anak dari keluarga yang kaya. Apa hubungannya denganmu? Siapa yang membuat peraturan bahwa kita tidak bisa bicara di pesawat? Selain itu, jika kalian merasa berisik, kalian dapat membeli pesawat pribadi. Wanita itu sangat cantik.
Tapi sekarang dia terlihat sedikit jelek. Dia menatap Lani. Meskipun Lani mengenakan kacamata hitam lebar, dan pakaian di tubuhnya bukan merek-merek dari luar, dia langsung berpikir bahwa Lani hanyalah orang biasa. Aku hanya berharap kalian bisa bicara perlahan. Lani melanjutkan perkataannya. Pria itu mendongak dan memukul Lani. Sambil tertawa dia bertanya, apakah itu cukup? Dia sengaja meningkatkan jumlah makna. Tatapan matanya penuh dengan aura provokatif. Wajah Lani terlihat sopan, tetapi wanita itu berdiri dan menatap Lani dan berkata, jika kalian tidak memiliki kemampuan untuk membeli pesawat pribadi, diamlah. Ini bukan tempat di mana kamu bisa ribut. Lani sedikit mengerutkan kening, tetapi kacamatanya terhalang, dan kedua orang itu tidak bisa dilihat, hanya mendengarkan sindiran pria itu. Sally, kamu juga bisa terlalu mempedulikannya. Apakah kamu pikir ada yang bisa membeli pesawat pribadi? Tinggalkan dia sendirian. Kita lanjutkan pembicaraan kita. Nama pria itu adalah Peter. Dia adalah orang offshore. Keluarganya dan keluarga Sally mempunyai perusahaan. Mereka memiliki kondisi keluarga yang baik dan selalu merendahkan orang lain. Selain itu, dia sedang mengejar Sally. Dan dia harus menunjukkan dirinya di depan Sally. Jadi tentu saja, dia tidak akan mendengarkan Lani. Ia juga, berapa banyak energi untuk mengikuti seorang wanita tidak ada energi. Sally mencibir, dan duduk lagi. Dia sama sekali tidak mempedulikan Lani. Aku hanya ingin kalian berbicara sedikit lebih pelan, apakah itu sulit? Lani berkata dengan cemberut. Omong kosong, percaya atau tidak. Apakah kamu pikir kamu seorang wanita dan aku tidak berani memukulmu? Saat ini Peter tidak senang. Dia merasa bahwa Lani sengaja mencari masalah. Apa yang terjadi dengan obrolan mereka? Siapa yang menetapkan bahwa mereka tidak bisa mengobrol di pesawat? Yang paling penting adalah, dia sedang mengejar Sally. Bagaimana dia bisa menunjukkan kepengecutannya di depan Sally? Suara mereka sangat berisik. Bukankah ini tidak mengganggu? Peter berdiri dan menatap Lani. Lani dikejutkan oleh kehadiran Peter. Tanpa sadar, dia mundur 2 langkah. Dengan panik kacamatanya jatuh ke bawah. Melihat wajah Lani, Peter tertegun. Meskipun Sally cantik, tapi saat melihat kecantikan Lani seperti perbedaan antara seorang putri dan seorang pelayan. Tentu saja, Lani adalah seorang putri. Dan Sally yang ia kejar adalah seorang pelayan. Pada saat ini, kemarahan Peter mereda dan jantungnya berdebar kencang. Sangat jelas dia belum pernah melihat wanita cantik seperti Lani. Lani membungkuk untuk mengambil kacamatanya. Pada saat ini sebelum tangannya mengambil kacamatanya. Terima kasih. Lani mengambil kacamata dari tangan Randy dan berbisik. Apa kau baik-baik saja? Tanya Randy. Awalnya dia tidak ingin mengurusi masalah ini, dan dia sedang tidak ada niat untuk mengurusinya. Tapi Lani mengganggu pria dan wanita muda itu hanya untuk membuat dia dan Joby beristirahat dengan tenang. Jadi ketika dia melihat bahwa pria itu berdiri dan mengancam Lani, dia mau tidak mau turun tangan. Bersambung.